Assalamualaikum Sobat Akademik, saya Putri Winda di channel YouTube yang menyediakan informasi dan sharing seputar dunia akademik. Jika kita sedang membuka Sinta, di bagian menu author, tentunya kita bisa melihat skor author. Lalu sebenarnya bagaimana sih perhitungan skor author ini? Simak penjelasan berikut ya. Ini adalah perhitungan author skor Sinta versi pertama. Pada versi ini hanya dihitung komponen penilaian berupa jumlah dokumen artikel di Scopus dengan bobot 40, jumlah dokumen non-artikel di Scopus dengan bobot 15, jumlah citasi di Google Scholar dengan bobot 1, dan jumlah citasi di Scopus dengan bobot 4. Kemudian, ini akan dibagi dengan pembagi yang merupakan angka hasil dari perhitungan statistik yang mempertimbangkan maksimum Sinta skor personal, dosen, atau peneliti tertinggi. Saat ini, ada versi yang kedua untuk perhitungan author skor Sinta, dengan komponen penilaian sebagai berikut. Jumlah dokumen artikel jurnal di Scopus dengan bobot penilaian berdasarkan kuartil. Untuk Q1 dan Q2 dengan bobot 40, Q3 dengan bobot 35, Q4 dengan bobot 30, dan non-kuartil dengan bobot 30. Kemudian, jumlah dokumen non-jurnal di Scopus ini bisa berupa proceeding dengan bobot 15, jumlah citasi di Scopus dengan bobot 4, jumlah citasi di Google Scholar dengan bobot 0,5, dan jumlah artikel di jurnal Sinta mulai Sinta 1 sampai Sinta 6 dengan bobot untuk Sinta 1 non-Scopus dengan bobot 25. Jika Sinta 1 Scopus, maka akan dilihat berdasarkan kuartil di Scopusnya. Untuk Sinta 2 dengan bobot 25, Sinta 3 dan Sinta 4 dengan bobot 20, dan Sinta 5 dan Sinta 6 dengan bobot 15. Untuk rumusnya adalah setiap bobot penilaian ini dikali dengan jumlah artikel atau jumlah citasi. Dengan catatan, cut-off-nya adalah 1000 citasi Google Scholar. Maka, jika ada lebih dari 1000 citasi di Google Scholar, yang dihitung hanya maksimal 1000. Misalnya, ada peneliti dengan citasi 1500, maka jumlah yang dihitung adalah 1000 citasi. Sebagai contohnya, di sini ada overall score yang merupakan perhitungan keseluruhan dengan menggunakan perhitungan skor Sinta versi pertama. Di sini juga ada 3-year score, artinya perhitungannya adalah 3 tahun terakhir. Ini juga perhitungannya Sinta versi pertama. Kemudian di baris kedua kita bisa melihat overall score versi 2 dan 3-year score versi 2. Ini adalah perhitungan author skor Sinta versi 2. Di sini juga dicantumkan berapa buku yang sudah author buat, ranking di tingkat nasional, 3 tahun terakhir ranking di tingkat nasional, kemudian intellectual property right atau hak cipta paten, ini akan ada di sini, ranking di afiliasi, dan 3 years affiliation rank atau 3 tahun terakhir ranking di afiliasi. Saya akan memberi contoh perhitungan dari skor ini. Yang pertama, kita bisa melihat artikel yang ada di Scopus dan Sinta. Kebetulan di sini tidak ada yang dari Scopus, dan ada yang dari Sinta, yaitu Sinta 3 sebanyak 1 dan Sinta 4 sebanyak 1. Untuk citasinya, kita bisa melihat di sini ada citasi di Google Scholar sebanyak 6. Maka, total author skor Sinta adalah nilai dari Sinta 3 ditambah Sinta 4 ditambah citasi. Bobotnya di sini ada 1, jadi 1 dikali 20, kemudian 1 dikali 20, dan citasinya 6 dikali 0,5. Jadi totalnya adalah 43. Ini adalah total skor versi Sinta 2. Di sini saya akan memberi contoh lain, kita akan menghitung
overall score versi 2. Yang pertama, kita bisa melihat berapa artikel yang ada di Scopus, artikel yang ada di Sinta, serta jumlah citasinya. Kebetulan di sini ada 3 artikel yang terindeks Scopus di kuartil 3, serta 1 artikel di Sinta 4, dan 13 citasi. Maka perhitungannya adalah 3 dikali bobot artikel di kuartil 3 yaitu 35 sama dengan 105 ditambah Sinta 4 20 dan citasi 13 dikali 0,5. Jadi totalnya adalah 131,5. Kita bisa cek di sini. Kita juga bisa melihat rincian skor dengan cara kita klik scoring di sini. Di sini akan terlihat Sinta skor versi 2 mulai dari overall hingga 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018 hingga 2020. Untuk rinciannya kita bisa melihat mulai dari publikasi Scopus, citasi, dan jurnal terakreditasi Sinta. Mungkin banyak autor juga yang merasa bahwa dia sudah melakukan publikasi di Sinta, tetapi tidak terekam di sini. Untuk pembahasannya, kenapa itu terjadi dan bagaimana solusinya, akan saya buat di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.